Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ria Anissa Fani, NIM A42018150, kelas 6D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori evolusi dan urgensinya dalam kehidupan sekarang ini. Nah, sebagai pembuka, apa sih itu evolusi? Evolusi dapat didefinisikan sebagai perubahan makhluk secara berangsur sesuai dengan perubahan zaman. Nah, teori ini menjadi sebuah teori yang tenar ketika dipopulerkan oleh seorang ilmuwan Inggris, Charles Darwin, pada tahun 1809 sampai 1882. Nah, teori ini dihasilkan dari sebuah ekspedisi Darwin dengan melakukan pelayaran menjelajah daratan maupun lautan di Amerika Selatan. Di sini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama, yaitu beberapa teori evolusi tidak sesuai dengan keyakinan seorang muslim. Namun, mengapa kita sebagai seorang muslim tetap perlu belajar evolusi? Kemudian, poin yang kedua, yaitu menjelaskan mengenai pengertian evolusi dan maksud dari pernyataan evolution as theory as fact. Kemudian untuk poin yang ketiga, poin yang terakhir, yaitu menjelaskan bagaimana proses evolusi makhluk hidup melibatkan 5 mekanisme utama, yaitu mutasi, rekombinasi gen, gene flow atau aliran genetik, genetic drift, dan seleksi alam. Nah, beberapa teori evolusi tidak sesuai dengan keyakinan kita sebagai seorang muslim. Namun, mengapa kita sebagai seorang muslim tetap perlu belajar evolusi? Nah, alasan pertama, kita tetap perlu belajar evolusi yaitu kita sebagai seorang muslim wajib hukumnya untuk mencari ilmu dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam sabda Nabi Rasulullah SAW yang artinya siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Nah, hadis tersebut juga sebagai patokan bahwa kita menuntut ilmu itu juga tidak asal-asalan, melainkan juga diniatkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agar kita mendapatkan bekal di akhirat nanti. Dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 disebutkan bahwa dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Kemudian pada Quran surah Az-Zariyat ayat 47, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya, tidak hanya berkuasa mengazab umat yang durhaka dan ingkar pada ajaran Nabi, Allah juga berkuasa menciptakan langit dan alam semesta. Nah, pada Al-Quran tersebut disebutkan bahwa
segala sesuatu yang ada di bumi sudah direncanakan atau sudah diatur sedemikian rupa oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain ditinjau dari segi Islam, pentingnya mempelajari evolusi dapat sebagai bentuk apresiasi diri terhadap perubahan sosial, kultural, dan biologi yang terjadi. Nah, perbedaan yang ada pada manusia berupa keberagaman dan evolusi merupakan suatu pengetahuan yang dihubungkan dalam pengetahuan ilmiah serta akademik. Nah, lanjut pada poin yang kedua, yaitu maksud dari pernyataan evolution as theory and fact. Nah, di sini maksudnya adalah di antara teori dan fakta, maka seseorang itu harus melihatnya dengan konteks mana yang akan dipakai oleh seorang tersebut. Karena banyak sekali para ahli yang menyatakan bahwa evolusi adalah teori sekaligus fakta. Nah, kemudian untuk memperjelasnya, maka harus membedakan antara teori dan faktanya. Kita simak penjelasan mengenai teori dan fakta mengenai evolusi pada slide selanjutnya ya. Nah, evolusi sebagai teori ini dapat diartikan sebagai pengacuan atau penjelasan komprehensif tentang beberapa aspek alam yang didukung oleh bukti yang kuat. Sedangkan pada fakta atau evolusi sebagai fakta itu dapat diartikan sebagai pengamatan, pengukuran, bukti lain yang diperkirakan menjadi cara yang sama dengan situasi serupa, sehingga fakta ini merujuk pada penjelasan ilmiah yang telah diuji, dikonfirmasi berkali-kali, serta terbukti kebenarannya. Nah, di dalam menjelaskan adanya evolusi yang terjadi pada makhluk hidup, Darwin memberikan fakta yang dijadikan sebagai petunjuk teori evolusinya. Teori evolusi Darwin didasarkan pada 5 fakta. Yang pertama berdasarkan embriologi, yang kedua yaitu domestikasi, yang ketiga yaitu rudimeter komparatif anatomi, dan yang terakhir yaitu paleontologi. Yang pertama yaitu mengenai fakta embriologi. Nah, embriologi ini merupakan ilmu yang mempelajari mengenai tentang embriologi baik pada hewan maupun manusia. Nah, pada teori Darwin, perkembangan embrio, semua vertebrata memperlihatkan keseragaman yang mencolok. Hal ini terlihat jelas pada waktu terjadi pembelahan, morfogenesis, dan tahap diferensiasi awal. Persamaan ini sering digunakan sebagai bukti hubungan evolusi antar vertebrata. Pada fakta domestication, yaitu pembudidayaan tumbuhan dan hewan dengan sengaja oleh manusia, mengembangkan varietas tanaman maupun hewan lebih baik sesuai dengan tujuan manusia tersebut. Nah, seperti dengan berbagai jenis anjing yang ada pada gambar ini ya, di mana hasil perkawinan yang selektif akan mengubah spesies tersebut berbeda dengan nenek moyangnya. Di mana ini ada ukuran anjing mulai dari terkecil hingga terbesar. Dan ada gambar anjing yang diperlakukan oleh manusia sehingga tujuan manusia memperlakukan anjing tersebut tercapai seperti itu. Hingga mulai dari
perlakuan anjing liar hingga menjadi anjing yang jinak, seperti itu contohnya. Nah, pada fakta rudimeter ditemukan mold and cast, di mana ini adalah alat tubuh yang tersisa, misalnya pada siput atau cangkang siput yang berwarna hitam di sebelah kanan gambar ini. Pada komparatif anatomi atau anatomi perbandingan, apabila kita membandingkan anatomi seekor mamalia dengan mamalia lainnya, kita akan merasa heran terhadap banyak hal. Misalnya pada bagian tertentu tubuh mamalia tersebut yang disusun menurut pola homolog atau dasar yang sama. Contohnya, pada gambar terlihat ada tulang radius ulna pada manusia sehomolog dengan sirip ikan paus dan sayap dari kelelawar. Yang terakhir yaitu paleontologi, di mana paleontologi itu merupakan ilmu mengenai fosil. Definisi fosil di sini adalah setiap macam sisa organisme yang hidup dalam zaman geologi yang lampau. Misalnya ada bekas jejak kaki dinosaurus, dilihat pada gambar di sebelah kanan, kemudian tulang-tulang maupun fosil utuh. Nah, ada beberapa pendapat menurut ahli. Menurut Qaddafi tahun 2008, di dalam posisi moderat diwakili oleh Abbas Mahmud Al-Aqad menyatakan bahwa teori belumlah dapat dipastikan kebenarannya, karena pendukung teori tersebut belum dapat menyebutkan satu binatang yang mengalami evolusi dari jenis satu ke jenis lain. Akan tetapi, teori evolusi juga dikatakan mutlak salah, karena penciptaan manusia dari tanah, sehingga tidak mengingkari terjadinya evolusi dari tanah bukan menjadi tanah. Nah, sebelum lanjut ke mekanisme dari evolusi, maka evolusi itu sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu ketersediaan materi dan energi, kemudian ada pengaruh perubahan lingkungan, materi genetik, dan keberlangsungan perkembangbiakan. Nah, faktor-faktor ini juga akan mempengaruhi mekanisme dari evolusi itu sendiri yang akan kita bahas selanjutnya. Mekanisme dari evolusi yang pertama yaitu adalah mutasi, yang kedua ada gene flow atau aliran genetik, kemudian yang ketiga ada gen rekombinan atau rekombinasi gen, yang keempat yaitu ada natural selection atau seleksi alam, kemudian yang terakhir yaitu genetic drift atau penyimpangan genetik. Nah, yang pertama yaitu proses mekanisme mutasi. Mutasi merupakan perubahan atau urutan DNA baik di tingkat gen maupun kromosom. Nah, organisme yang mengalami mutasi disebut mutan. Umumnya, mutasi ini bersifat resesif. Contohnya pada Drosophila melanogaster yang berwarna putih merupakan hasil mutasi atau mutan yang mempunyai sifat resesif. Dan sedangkan contoh pada gambar merupakan serangga yang berwarna hijau dan coklat. Nah, pada generasi yang pertama itu menghasilkan 75% gen yang berwarna hijau dan yang disilangkan dengan 25% gen berwarna coklat. Maka pada generasi yang kedua dihasilkan 71% gen berwarna hijau dan 29% berwarna coklat. Inti dari mutasi ini yaitu bersifat resesif. Nah, pada gene flow atau aliran genetik
disebutkan bahwa penyisipan gen dari suatu populasi ke populasi lain diibaratkan dengan peristiwa migrasi. Nah, contohnya, pada kumbang coklat bermigrasi ke tempat atau habitat yang ada kumbang hijau, maka ketika terjadi reproduksi atau melakukan perkawinan akan menghasilkan keturunan yang fertil, di mana gen dari kumbang coklat dan kumbang hijau menghasilkan keturunan yang fertil. Lalu, pada gen rekombinan atau rekombinan gen, hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 atau pemisahan sel kelamin secara bebas dan kombinasi baru secara acak dan bebas. Contohnya pada kuda American Shepherd dan Arabian akan menghasilkan kuda crossbreed. Nah, selanjutnya pada natural selection atau seleksi alam, di mana proses ini adanya perbedaan antar organisme dalam hal kemampuan bertahan hidup dan bereproduksi. Perbedaan dalam satu atau lebih cirinya. Nah, dapat dilihat pada gambar. Ini merupakan contoh hewan jerapah oleh teori Lamarck, di mana jerapah memiliki leher pendek dan karena perubahan lingkungan, pohon-pohon dan dedaunan makin tinggi yang membuat leher jerapah semakin tinggi atau semakin meregang atau memanjang. Yang terakhir yaitu genetic drift. Nah, genetic drift ini merupakan proses di mana terjadi perubahan acak terhadap sejumlah satu atau lebih sifat terwariskan di dalam populasi. Sekian penjelasan mengenai urgensi dan teori mengenai evolusi. Mohon maaf apabila ada salah kata, perbuatan, ataupun ucapan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.